Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa punya mimpi, ambisi gitu, tapi kok kayaknya stuck aja gitu? Susah banget lepas dari kebiasaan lama, nunda-nunda terus, tahu-tahu waktu habis buat scrolling aja. Kenal banget nggak sih? Nah, hari ini kita mau coba gali inspirasi nih dari sebuah video. Sumbernya dari Natalie Dawson. Dia cerita pengalamannya dari yang tadinya gimana ya, agak kewalahan dengan gaji $55.000 setahun, sampai bisa ikut bangun bisnis jutaan dolar. Kayaknya ada langkah-langkah konkret yang menarik buat kita bahas bareng. Betul sekali. Dan tujuan kita di sini bukan cuma dengerin cerita suksesnya ya, tapi lebih ke membedah langkah-langkahnya. Gimana sih intinya? Cara kita bisa seolah-olah ya, memutus versi diri kita yang lama, terus mulai bangun hidup yang benar-benar kita mau. Kita lihat deh, apa sih esensi strateginya? Oke, siap. Ayo kita bedah bareng. Ada sekitar 8 ide kunci nih kalau nggak salah. Yang pertama, dan ini kayaknya dasar banget. Keputusan. Unik nih, akar kata decision itu kan artinya memutus ya. Benar-benar cut off. Jadi ini bukan sekedar pengen berubah gitu. Tapi benar-benar komitmen penuh. Versi lama Anda udah nggak ada. Iya, udah dianggap nggak eksis lagi gitu ya. Betul. Analoginya di sumber itu menarik. Anggap aja mobil kebiasaan lama Anda itu hilang, dicuri. Besok ya udah nggak bisa dipakai lagi. Harus cari cara lain kan? Jalan kaki kek, pesan ojek online, apa gitu. Biar nggak ada jalan balik. Nah, biar keputusan ini kuat, sumbernya juga bilang penting banget soal lingkungan. Lingkungan ini harus mendukung keputusan tadi. Contoh paling gampang, misal Anda mutusin mau kurangin main TikTok. Yang langsung aja gitu, atur batas waktu di HP-nya. Tindakan kecil di lingkungan ini, nguatin komitmen tadi, jadi saling dukung. Oke, jadi ada keputusan kuat, didukung lingkungan. Terus langkah berikutnya ini agak kontraintuitif mungkin ya. Gunakan kekecewaan sebagai pemicu. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini dia. Jangan malah nerima keadaan kalau Anda sebenarnya kecewa karena tahu potensi Anda tuh lebih dari sekarang. Ada cerita lucu juga kan di sumbernya. Si Natalie ini pernah merasa, maaf, bodoh gitu pas acara makan malam keluarga. Karena teman-temannya pada update banget soal berita dunia, dia nggak bisa ngikutin. Iya, rasa kecewa itu justru jadi motivasi dia. Akhirnya dia langganan di Economist, Wall Street Journal, biar tahun depannya bisa ikut ngobrol, punya opini. Jadi rasa nggak nyaman atau kecewa itu jadi bensin ya, bukan malah bikin minder terus diem aja. Persis, jangan dipendem atau diterima pasrah aja. Ini nyambung ke langkah ketiga berarti. Tentukan apa yang Anda inginkan. Ya jelas dong, nggak bisa bangun rumah idaman kalau nggak tahu bentuknya kayak apa kan. Harus ada blueprint-nya dulu. Benar banget. Kayak contoh dia mau ngatasin takut ngomong depan umum. Itu kan setelah dia sadar, rasa takutnya ini bikin dia cuma jadi penonton doang. Makanya, langkah praktisnya nih, coba deh mungkin Anda nanti bisa jeda sebentar, tulis tujuan 5 tahun ke depan. Pribadi, karir, finansial, apa aja. Biar kebayang gitu, visualisasinya jelas. Udah ada tujuan jelas, terus gimana biar nggak jadi wacana doang? Nah ini masuk langkah keempat, pastikan ada progres harian. Mimpi besar itu kan dibangun dari aksi-aksi kecil tiap hari ya. Kuncinya, kata sumber ini, rencanakan hari esok itu dari malam sebelumnya. Detailin jadwalnya. Jam segini belajar apa, jam segitu olahraga, baca buku, apapun deh. Anggap aja kayak nabung deposit kecil buat diri Anda di masa depan. Tiap hari. Sedikit-sedikit. Nah, ada hack bagus juga nih yang disebutin. Ukur kemajuan Anda secara visual. Bikin grafik gitu. Bisa buat ngelacak jam tidur, berapa kali olahraga seminggu, masa otot naik nggak, atau mungkin pendapatan. Oh iya, biar kelihatan ya progresnya. Iya, niat grafiknya naik sekecil apapun, itu ngasih motivasi loh. Beneran kerasa ada kemajuan. Kalau nggak diukur, seringnya kita ngerasa kayaknya nggak ada perubahan, terus jadi malas lagi deh, balik ke lama lagi. Betul, pengukuran itu penting buat feedback loop. Selain progres internal, ada juga saran soal mengubah lingkungan fisik. Kalau lagi ngerasa buntu, sumpek, coba deh keluar dari tempat itu. Misal biasa belajar di kamar, terus jenuh, coba pindah ke perpus, atau ke kafe, atau bahkan lobi hotel kalau memungkinkan. Oh, ganti suasana gitu ya? Iya, lingkungan baru itu sering banget ngasih energi baru, perspektif baru. Sederhana, tapi efeknya bisa lumayan. Oke, masuk akal. Terus, ini nih, langkah keenam, hati-hati sama yang namanya edutainment.
hiburan, tapi kedoknya edukasi. Kita semua kayaknya pernah ya nonton video motivasi banyak banget, dengerin podcast inspiratif, tapi Tapi nggak ngapa-ngapain setelahnya. nah itu dia, cuma jadi penonton aja. Aturan mainnya dari sumber ini, habis nonton, baca, atau dengar sesuatu yang ngasih ide, langsung lakuin sesuatu terkait itu. Sekecil apapun ya. Iya, sekecil apapun. Jangan ditunda. Jangan langsung pindah ke video atau podcast berikutnya. Momentumnya biar nggak hilang. Nah, soal tindakan ini berlaku juga ke interaksi sosial. Langkah ketujuh ini menyarankan buat mulai memisahkan diri dari orang yang nggak mendukung. Bukan berarti harus musuhan atau konfrontasi besar ya. Tapi lebih ke ya bikin jarak aja secara halus. Gimana caranya tuh? Biar halus. Sibukkan diri aja sama tujuan Anda. Pakai kalender buat prioritasin waktu ke hal produktif. Kalau ada ajakan atau agenda yang nggak penting-penting amat, ya dibatalin aja. Fokus. Oke, jadi lebih selektif ya soal waktu dan energi kita dialokasikan kemana dan ke siapa. Dan langkah terakhir, yang ke-8, ini kayaknya simpel tapi susah. Belajar bilang tidak. Ini berat nih biasanya. Iya kan? Bukan cuma bilang tidak ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri loh. Tolak kebiasaan lama, rutinitas yang sebenarnya nggak penting, atau tugas-tugas kecil yang cuma jadi distraksi. Kayak contohnya ke salon padahal nggak perlu-perlu amat, mampir ke mall cuma buat lihat-lihat, makan siang lama padahal ada kerjaan penting. Evaluasi lagi deh, apa sih yang benar-benar harus dilakuin? Bener-bener filter prioritas ya. Betul. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa ya artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kayaknya keluar dari zona nyaman, ngejar tujuan itu intinya ada di beberapa hal. Bikin keputusan radikal buat berubah total, pakai kecewa sebagai bahan bakar, Punya visi yang jelas mau kemana, fokus ke aksi kecil harian yang bisa diukur. kelola lingkungan fisik dan sosial secara aktif, ubah ilmu jadi tindakan nyata secepatnya, Dan berani bilang tidak sama distraksi, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. kira-kira gitu ya rangkumannya. Iya. Dan mungkin sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, Iya. sumber ini kan tadi nekenin banget ya, pentingnya ambil tindakan langsung setelah dapat ide baru, biar nggak kena jebakan edutainment. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang, dari semua yang kita obrolin barusan, apa nih satu tindakan paling kecil yang bisa Anda lakuin sekarang juga? Sebelum Anda ganti channel, buka aplikasi lain, atau ngerjain tugas berikutnya, apa satu langkah mikro buat mulai kerapin salah satu ide ini? Ingat, aksi kecil hari ini bisa jadi awal perubahan besar loh.